Selamat pagi buat kita semuanya, selamat pagi juga buat Bapak dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok Potato akan mencoba untuk, mempresentasikan hasil dari diskusi kami atas tugas dari mobile programming yang telah diberikan. Oke, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan, line dari line 11. Nah, di line 11 itu adalah sebuah, template-nya lah mungkin untuk memanggil, dari si variabelnya. Nah, untuk di line 12 sampai line, 14 sampai line 14 sampai line 15 itu adalah sebuah pemanggilan variabel untuk choice, pertama yang di mana itu akan ditampilkan di dalam tampilannya nanti dan untuk juga memanggil dari si text view-nya juga. Nah, untuk dari line 19 itu adalah sebuah variabel untuk membuat total yang dimana itu tipe datanya adalah integer yang dimulai dari angka 0. Dan di line 21 itu jika diklik akan bernilai salah dan itu tipe datanya itu adalah sebuah tipe data boolean. Nah, untuk line 27, nah di line 27 itu akan di choice pertama itu akan dihubungkan kepada button yang pertama tadi, begitu sampai ke choice 4 akan dihubungkan sampai ke button yang keempat dan untuk hasilnya akan dihubungkan dengan hasil yang di atas dan untuk next juga akan dihubungkan dengan button next. Nah, di bagian 34 di line 34 itu adalah generate number. Nah, generate number ini adalah memanggil variabel dari generate number sendiri yang dimana fungsinya itu adalah untuk mengacak angka-angka atau nomor yang telah ada. Ya, selanjutnya masuk ke fungsi generate number. Jadi di fungsi generate number itu pertama-tama ada is first click sama dengan false, itu maksudnya belum ada button yang ditekan. Kemudian ada choice 1 is enable true sampai choice 4 is enable true, itu maksudnya pada awal-awal pilihan yang ada pada button itu masih bisa ditekan. Kemudian terdapat next is visible sama dengan false. Di situ maksudnya setelah setiap soal telah terjawab maka akan muncul tombol next yang dapat ditekan. Jadi pertama-tama sebelum dijawab tombol next itu tidak akan muncul. Nah, kemudian ada file answer 1 dari 10 hingga 40 akan dirandom, kemudian file answer 2 dari 10 hingga 40 akan dirandom juga. Kemudian ada file answer yang ketiga itu range-nya dari 1 hingga jumlah dari answer 1 dan answer 2 yang akan dirandom juga. Kemudian ada file answer keempat yang merupakan jumlah dari answer 1 dengan answer 2 dikurang dengan answer 3. Nah, kemudian ada total dari answer 1 ditambah answer 2, answer 3, dan answer 4. Itu merupakan jumlah button yang belum diklik. Nah, kemudian button klik total value merupakan jumlah dari button yang telah diklik. Jadi selanjutnya itu ada answer array, di mana itu membuat sebuah array list dari untuk button 1 sampai button 4 itu answer array.add. Answer 1 itu artinya dia akan menambahkan answer 1 ke dalam array sampai answer 4. Terus ada file current index, itu di mana 0 until answer array.size, itu artinya 0 sampai 4, tapi karena dia memakai until artinya dia akan mencari 0 sampai 3, itu akan di random. Selanjutnya ada file current number, itu sama dengan answer array.remove add current index. Jika sudah terpilih current indexnya maka indeks tersebut akan dihapus dalam answer array, terus akan ditampilkan pada choice1.text. Hal tersebut juga berlaku untuk choice 2, choice 3, dan choice 4. Untuk choice 4 dia tidak memakai current index sama current number lagi, karena pada choice 4 itu hanya tersisa index 0 dan itu akan langsung di-outputkan pada button keempat. Selanjutnya ada function choice click, di mana untuk menampilkan button yang sudah diklik. Ada dalam function choice click ini ada file button, yaitu di
dideklarasikan sebagai button, dan val button value di mana button text akan diubah menjadi string, lalu diubah lagi menjadi integer. Lalu masuk dalam if is first click, karena di atas tadi first click-nya bernilai false, maka masuk ke else. Di else ini is first click-nya diubah menjadi true. Lalu variabel totalnya adalah button value, button click total value-nya button value, dan di sini buttonnya is enable-nya diubah menjadi false. Selanjutnya karena bagian is first click-nya sudah diubah menjadi true, maka dia akan ketika tombol selanjutnya ditekan, maka dia akan masuki bagian dalam if is first click ini. Oke, di dalam is first click ini yang pertama-tama itu total itu dikurangi dengan button value, kemudian button click total value ditambah dengan button value. Jadi total ini seperti yang sudah dibilang tadi, total ini adalah jumlah nilai button yang belum diklik, dan button klik total value ini jumlah nilai button yang sudah diklik. Jadi jika total sama dengan button klik total value, maka hasil dot is visible, maka hasilnya akan dimunculkan. Hasil dot is visible sama dengan true, maka hasilnya akan dimunculkan. Kemudian hasil dot text sama dengan correct, text dalam text view hasil tersebut akan memunculkan kata correct, kemudian akan di set color menjadi warna hijau dengan kode color 00D11. Kemudian jika totalnya tidak sama dengan button yang diklik dengan button klik total value, maka hasil visible-nya true, tapi hasil text-nya diubah menjadi incorrect dan warnanya diubah menjadi warna merah dengan kode DB1D00. Selanjutnya choice 1 is enable sampai choice 4 is enable akan diubah menjadi false, yang mana ketika user sudah menekan dua tombol, maka semua tombol akan di disable, jadi semua tidak bisa ditekan lagi. Kemudian next is visible sama dengan true, maka tombol next akan muncul. Kemudian yang terakhir ada fungsi next click. Di sini fungsi next click, ketika tombol next diklik, maka dia akan generate number. Kemudian hasil dot visible-nya akan diubah menjadi false lagi, jadi hasilnya nggak akan kelihatan lagi. Selanjutnya ada ini adalah tampilan dari activity yang kita buat. Jadi di sini ada 4 button 1, 2, 3, 4 yang tadi diberi nama btn 1 sampai 4. Kemudian ini text view hasilnya, dan ini tombol next-nya. Selanjutnya kita akan coba menjalankan aplikasi yang sudah kita buat. Di sini kita akan coba menggunakan emulator. Jadi di sini ini kita membuat sebuah aplikasi di mana user akan memilih dua tombol, akan menekan dua tombol, dan nilai kedua tombol itu akan dijumlahkan, dan jika hasilnya sama dengan jumlah dua tombol yang nggak ditekan, maka hasilnya akan correct, dan kalau tidak sama hasilnya false. Jadi di sini angkanya dimunculkan secara random dan posisinya juga sudah di random. Jadi misalnya kita klik 30 tambah 15 sama dengan 45 sama dengan 37 tambah 8 sama dengan 45. Jadi hasilnya correct dan akan muncul tombol next-nya. Jadi jika tombol next-nya ditekan, maka soalnya akan diacak ulang dan posisinya juga akan diacak ulang kembali. Jadi misalnya ini, dan jika jawabannya sama, maka akan muncul incorrect. Jadi sekian presentasi tugas pertama mobile programming dari kelompok Potato. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan kata selama presentasi ini, kami mohon maaf dan terima kasih.